Saat pertempuran yang menentukan akan datang. Setelah melalui pertempuran sengit dengan Desperado yaitu Taoti, atau Fusiaoli, Stella juga telah mencapai kebangkitan. Dengan tekadnya sendiri, Stella menulis ulang takdirnya, dan kemudian untuk menyelamatkan perasaan kakak perempuannya dan juga orang-orang dari dua negara, Stella menantang Desperados terburuk yang dipimpin oleh Raja Boneka, Orgaule. Orang-orang yang ingin bertarung dengan Stella adalah Raja Pedang 7 Bintang, Ikki Kurogane yang paling dicintainya selama ini, Putri Yaksa, atau Nenek Saikyo, Pembunuh Tidak Berbalik atau Yui Tatara dan juga Iris Askarit atau Ksatria Hitam, demi keyakinan mereka masing-masing, apa yang ingin mereka lindungi dan juga misi yang harus mereka penuhi. Para ksatria menceburkan diri ke antara hidup dan mati. Apa yang sebenarnya akan menjadi hasil dari perang, yang mempertaruhkan nasib bangsa-bangsa. Arc Vermilion Empire akhirnya mencapai klimaks. Halo Sobat Anime, salam kenal dan selamat bergabung di sini, di Anime Nai. Di channel ini kita akan membahas semua tentang anime, dan buat kalian yang suka dengan pembahasan seputar anime jangan ragu lagi. Langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru di sini. Baiklah, mari kita langsung masuk ke kontennya. Sebelum masuk ke cerita utama, kita terlebih dahulu masuk ke intermission volume 13 dengan judul, Berita Buruk. Scenes dimulai di mana semua warga yang mengabaikan perintah evakuasi dan tetap tinggal di Vermilion dan terus mengadakan pesta selama pemakaman kenegaraan di Taman Pusat Flarefect. Takoyaki juga sedang dibuat di sana, tetapi bentuknya seperti telur monster sehingga Stella memberitahu orang-orang di sekitarnya cara membuatnya yang benar. Stella berpikir membuang takoyaki yang sudah jadi adalah hal yang sia-sia, tetapi dia ragu untuk memakannya. Nenek muncul dan mengatakan bahwa dia akan memakannya jika Stella tidak. Nenek memakannya dan menikmati minum banyak minuman keras seperti yang ditunjukkan dalam foto. Nenek menarik sekelompok besar orang tetapi Stella bertanya padanya apakah boleh minum seperti ini karena nenek adalah salah satu perwakilan untuk pertempuran besok. Sementara mabuk nenek menjawab bahwa anak-anak tidak perlu khawatir tentang orang dewasa. Tetapi tidak ada seorang pun di hadapannya. Nenek kemudian berbalik ke arah yang benar, tetapi dia melihat 5 Stella menyebabkan Stella semakin khawatir. Ikki yang duduk di pinggiran taman dengan senyum pahit berpikir seluruh adegan tidak terlihat seperti pemakaman karena sangat ramai dengan orang-orang minum, bernyanyi dan menari. Sirius tiba-tiba muncul dan bertanya kepada Ikki apakah pemakaman kenegaraan Vermilion terlihat aneh. Kemunculan Sirius yang tiba-tiba menyebabkan Ikki mengatakan, ayah mertua, yang membuat Sirius kesal. Sirius kemudian duduk di samping Ikki dan sambil minum minuman keras dia menjelaskan bahwa pemakaman adalah tradisi yang ada sejak berdirinya negara. Dikatakan bahwa pada malam hari ketika Vermilion memperoleh kemerdekaan, api unggun besar dinyalakan dan orang-orang membuat keributan selama 3 hari 3 malam untuk menunjukkan penghargaan kepada mereka yang meninggal selama perang kemerdekaan. Bukan hanya pemakaman kenegaraan, pemakaman dengan ukuran berapapun di Vermilion hampir seperti ini. Pemakaman di Vermilion membuat keributan sehingga orang yang meninggal tidak akan sedih karena meninggalkan mereka yang masih hidup. Orang-orang Vermilion percaya menunjukkan kebahagiaan adalah cara terbaik untuk berduka, yang menurut Ikki adalah kebiasaan yang bagus. Sirius kemudian mengatakan bahwa dia mendengar dari Askarit bahwa berkat Ikki Stella memperoleh begitu banyak kekuatan. Tapi Ikki berpikir itu karena kekuatan kemauannya sendiri sehingga Stella dapat mencapai Brute Soul dan merekonstruksi perangkatnya. Sirius juga mendengar bahwa Ikki menghentikan Edelweiss menyelamatkan Stella saat hampir terbunuh oleh Fusiaoli, menyebabkan Sirius melepaskan niat membunuh. Ikki meminta maaf dengan keringat dingin dan tidak menghindari tinju yang masuk dari Sirius karena Ikki percaya dia pantas mendapatkannya. Namun, Sirius menghentikan tinjunya tepat di depan wajah Ikki dan dengan serius bertanya mengapa Ikki tidak menyelamatkan gadis kesayangannya saat Stella dalam masalah. Ikki menjawab bahwa itu karena dia mencintai Stella sehingga dia seharusnya tidak menyelamatkan Stella.
Agar Stella menembus egonya sendiri, Stella terus melakukan hal-hal yang tidak masuk akal tanpa menyerah. Iki mengerti daripada kebanyakan orang kesulitan melalui jalan seperti itu sehingga Iki tidak bisa menghentikan Stella. Iki tidak bisa menghentikannya karena frustrasi seperti itu adalah perasaan pertama yang mereka berdua bagikan. Sambil malu, Sirius mengatakan dia tidak bisa membiarkan Iki memiliki Stella dan kemudian mencoba pergi. Tapi dengan punggung menghadap ke arah Iki, Sirius kemudian mengatakan dia akan menepati janji yang dibuat sebelumnya. Jika Iki ingin menikahi Stella maka dia harus membuktikannya dengan pedangnya selama perang besok, yang dijawab Iki bahwa dia mengerti. Tiba-tiba, Astrea muncul setelah berlari mencari mereka. Sebuah pesan datang dari markas Liga dan isi pesan itu sangat mengejutkan Iki dan Sirius. Rakudai Kishino Cavalry Chapter 15 dengan judul Pertarungan di Bawah Cahaya Bulan. Pada hari sebelum perang perwakilan antara Kret Lilen dan Vermilion, Liga telah mengumpulkan 1 juta pasukan dari negara-negara tetangga. Sekitar 700.000 dari mereka berkumpul di sekitar perbatasan Kret Lilen untuk mencegah teroris melarikan diri melalui darat, laut dan udara. 300.000 sisanya yang terdiri dari pasukan elit dengan 5.000 ksatria penyihir atau blazer berdiri di dekat perbatasan antara Kret Lilen dan Polandia. Seorang jenderal tua dari Polandia bernama Daluege diberi komando atas pasukan ini. Jika Vermilion kalah dalam perang perwakilan, Askarit akan menggunakan gerbang ilahi, yang memungkinkan pasukan ini tiba di ibu kota Kretland. Rencana yang dibuat oleh Kanselir adalah bahwa pasukan utama yang terdiri dari blazer akan tiba lebih dulu dan pada saat yang sama pasukan lainnya akan maju untuk mengalahkan para teroris dengan jumlah pasukan yang luar biasa. Salah satu tentara khawatir bahwa mereka terlalu dekat dengan perbatasan karena musuh mungkin menggunakan hak untuk membela diri terlebih dahulu oleh hukum internasional. Tapi Daluege mengatakan itu baik-baik saja karena musuh setuju untuk mengadakan pertempuran perwakilan mungkin untuk menghindari tabrakan langsung dengan pasukan Liga. Bahkan jika musuh menyerang pasukan Liga di perbatasan, itu hanya akan ditafsirkan sebagai tindakan invasi dan Liga masih akan menghancurkan teroris dengan jumlah pasukan yang luar biasa seperti yang direncanakan semula. Tiba-tiba, ada suara yang mengatakan itu adalah rencana yang bagus. Daluege dan anak buahnya menemukan bahwa sumber suara itu adalah Nasim Al-Salem yang berdiri di atas sebuah bukit. Nasim menggunakan kemampuan yang menyebabkan suaranya dapat didengar oleh Daluege dan yang lainnya yang berjarak lebih dari 1 km. Daluege berbicara melalui pengeras suara dan bertanya apakah Nasim ada di sini sendirian yang dikonfirmasi oleh Nasim. Nasim mengklaim bahwa dia di sini sebagai utusan khusus pemerintah baru Kret Lilen untuk menyampaikan pesan bahwa raja baru mereka ingin pasukan Liga mundur. Tapi Daluege menjawab bahwa Nasim dan yang lainnya harus mundur. Bahkan jika pihak Kret Lilen memenangkan perang melawan Vermilion, tidak mungkin 4 orang bisa menang melawan 1 juta orang dalam pertempuran. Kemudian, 85 tank Liga memaksa semua menembak ke arah Nasim, menelannya dan bukit itu menjadi debu. Setelah tank berhenti menembak tanpa henti selama 3 menit, Nasim hilang dan semua yang ada di bukit hancur. Pasukan Liga berpikir itu adalah pukulan langsung dan Daluege mencatat bahwa blazer masih sepotong daging di depan senjata 66,7 kaliber 20 pon. Salah satu prajurit khawatir jika tidak apa-apa membunuh utusan dengan serangan pertama preemptif karena Kret Lilen masih menjadi negara anggota Liga. Daluege menjawab dia akan berada dalam masalah tapi itu harga yang murah untuk membayar dalam membunuh seseorang seperti Nasim. Beberapa anak buah Daluege kemudian pergi ke sana untuk mengkonfirmasi kematian Nasim dan percaya setelah menemukan bagian tubuh. Mereka menganggap wajar hal ini terjadi karena tidak ada yang bisa menahan tembakan simultan dari 85 tank. Namun, ada suara yang menanyakan siapa yang mereka pikir mereka lawan, dan kemudian mengatakan bahwa menyingkirkan hal-hal seperti alam dan alasan adalah mengapa dia seorang desperado. Saat itu, bagian tubuh yang ditemukan hancur dan berubah menjadi pasir hitam. Pasir hitam itu kemudian berubah menjadi angin hitam dan menyatu dalam pusaran yang akhirnya membentuk Nasim. Para prajurit terkejut bahwa semua senjata itu tidak ada artinya. Nasim kemudian mengatakan dia akan mulai menyerang sekarang karena pasukan Liga melepaskan tembakan pertama. Para prajurit kemudian menembakkan senjata yang mereka bawa dan semua peluru mengenai Nasim. Namun, semua peluru menembus tubuh Nasim karena dia telah mengubah tubuhnya menjadi biji-bijian menggunakan jenis sihir yang mirip dengan Aoiro Rine, milik Shizuku.
Nasim kemudian menggunakan alquimia hierro atau metalurgi debu, untuk membuat pistol Desert Eagle yang terbuat dari debu tanah yang membusuk. Nasim menembakkan Desert Eagle-nya ke tentara Liga, meniup kepala mereka satu persatu sambil menikmatinya seolah-olah itu berburu bebek. Sepertinya mimpi buruk di mana para prajurit kehilangan akal ketika Dewa Kematian mendekati mereka. Salah satu tentara kemudian menembakkan peluncur roket anti-tank ke Nasim, tetapi Nasim hanya menangkap roket dengan tangan kosong. Nasim kemudian melemparkan roket ke belakang dan ledakan itu membunuh tim pendahulu yang hanya menyisakan satu anggota yang kehilangan kedua kakinya. Prajurit yang masih hidup memohon belas kasihan tetapi akhirnya kepalanya diledakkan oleh Nasim. Dalam waktu yang sangat singkat, 100 anggota tim pendahulu dimusnahkan. Di depan kekuatan dahsyat Nasim, ribuan tentara yang datang untuk mendukung tidak dapat bergerak. Kemudian, orang-orang yang membawa senjata seperti pedang, tombak dan busur muncul. Mereka memberitahu prajurit biasa untuk mundur dan menyerahkan sisanya kepada mereka. Nasim mengenali orang-orang yang baru saja muncul sebagai unit ksatria penyihir Liga. Para ksatria penyihir mengatakan bahwa teknik Nasim yang mengubah tubuhnya menjadi biji-bijian untuk membuat serangan fisik terhadapnya menjadi tidak efektif, membutuhkan kontrol sihir yang besar dan jadi tidak mungkin dia bisa menggunakannya lama jika ksatria penyihir terus-menerus menyerangnya tanpa memberinya waktu untuk istirahat. Ksatria penyihir Liga menyebar dan mengelilingi Nasim. Mereka meluncurkan serangan sihir ke arah Nasim pada saat yang bersamaan. Nasim mengakui bahwa terus-menerus menahan serangan dari 300 ksatria penyihir dengan mengubah tubuhnya menjadi biji-bijian itu sulit. Nasim kemudian menjatuhkan pistol yang dipegangnya dan menggenggam tangan kanannya. Gauntlet logam hitam dengan hiasan emas muncul di tangan kanannya yang merupakan perangkatnya, yaitu Tox Kettle. Nasim mengangkat tangan kanannya ke langit dan berkata, "Hancurkan mereka, Mictlan Tormenta atau angin debu mayat." Badai pasir hitam seperti tornado yang berpusat di Nasim segera muncul dan menghempaskan para ksatria penyihir ke arah langit. Banyak dari ksatria penyihir dapat menggunakan kemampuan mereka dengan terampil dan dapat mendarat di tanah dengan aman setelah diterbangkan, tetapi beberapa akhirnya jatuh ke kematian mereka. Kapten unit ksatria penyihir kemudian meminta Daluege untuk memiliki unit tank dan unit pesawat untuk menyerang juga. Peluru dari tank, rudal dari pesawat dan serangan jarak jauh dari ksatria penyihir kemudian ditembakkan bersama ke Nasim. Namun, tak satu pun dari serangan ini mencapai Nasim karena badai pasir hitam di sekitarnya menghempaskan mereka, dan bahkan beberapa rudal dan peluru yang ditolak akhirnya mengenai tentara yang dikerahkan di belakang. Ksatria penyihir menjadi kecewa tetapi kapten mereka memberitahu mereka untuk tidak panik karena kekuatan magis dan konsentrasi Nasim akhirnya akan habis jika mereka terus menyerangnya seperti ini. Namun, setelah beberapa waktu kulit kapten retak, dagingnya menipis seperti mumi dan bola matanya mengempis karena kelembaban tubuhnya yang hilang karena kemampuan mengeringkan dari Nasim. Badai pasir yang tercipta sebenarnya adalah peristiwa sekunder yang disebabkan oleh aliran magis besar yang dilepaskan oleh Nasim dan kemampuan sebenarnya dari Mictlan Tormenta, yaitu adalah untuk merampas semua kelembaban di sekitarnya. Dalam sekejap mata, kapten dan beberapa ksatria penyihir lainnya menjadi debu satu persatu. Ksatria dan prajurit lainnya mencoba melarikan diri tetapi Nasim memperkuat Mictlan Tormenta, yang menjadi lebih besar dan menelan orang-orang yang melarikan diri. Seluruh garis depan Liga telah dimusnahkan dan badai pasir yang mendekat akan menghantam kekuatan utama juga pada tingkat ini. Namun, Daluege tidak memberikan perintah untuk mundur dan menunggu kartu truf mereka tiba. Dalam sekejap, kilatan cahaya biru datang dari kejauhan dan membubarkan badai pasir hitam. Cahaya biru juga melukai pipi Nasim dan membuatnya berdarah untuk pertama kalinya malam ini. Di belakang para prajurit yang melarikan diri, ada seorang pria parubaya dengan sosok tinggi dan kurus memegang tombak berwarna biru. Daluege senang melihat pria bernama Carlo telah tiba. Carlo meminta maaf tetapi juga mengatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan bagi para pahlawan dan orang Italia untuk datang terlambat. Nasim mengenali pria yang mengenakan fedora putih dan jaket yang muncul sebagai kampion, Carlo Bertoni. Para ksatria penyihir senang bahwa Carlo muncul dan moral mereka telah pulih. Namun Carlo menyuruh para ksatria penyihir untuk mundur karena Nasim bukanlah lawan yang bisa dikalahkan hanya dengan angka. Seni mulia Carlo yang dilarang kecuali dalam keadaan darurat terlalu besar sehingga sulit baginya untuk bertarung dengan ksatria penyihir di dekatnya.
Carlo mengatakan kepada Nasim bahwa cerita tentang Nasim mencapai negaranya juga. Jumlah negara yang ditelan, dirampok, dan dihancurkan Nasim tidak dapat dihitung dengan jari dan dia menghasilkan banyak keuntungan. Nasim mengatakan jumlah orang di dunia yang memiliki lebih banyak uang daripada dia mungkin tidak mencapai 10 orang. Carlo kemudian mengatakan adalah bodoh untuk menyerang negara anggota Liga dan bertanya apakah semua hal yang telah dilakukan Nasim tidak cukup. Nasim menjawab tidak ada batasan kekeringan gurun dan dia akan terus merampok sampai ke ujung bumi. Nasim kemudian menendang tanah dengan kuat dan mendekati Carlo dengan cepat seperti anak panah. Carlo mengatakan dia hanya akan menambahkan episode pemusnahan monster ke kisah heroiknya yang akan dia ceritakan kepada senorita cantik di samping tempat tidur. Carlo kemudian menusukkan tombaknya yang berwarna biru yaitu Neptunus ke tanah dan berkata, seni perisai atau teknik terlarang, Adrian Blue atau Laut ke-8. Lingkaran sihir putih kebiruan muncul di tanah yang ditusuk dan sejumlah besar air seperti air terjun keluar. Air menelan Nasim dan Carlo, dan meledak ke langit malam seperti geyser raksasa. Itu menyebar ke seluruh langit malam di atas yang membuatnya tampak seperti ada laut di langit. Daluege mengatakan ini adalah keajaiban yang hanya bisa dilakukan oleh Carlo yang merupakan ksatria terkuat di Italia, peringkat kedua di Liga Ko Dunia dan pengguna air terbaik dalam sejarah. Dikatakan jumlah air yang dapat dia hasilkan dapat mempengaruhi keberadaan suatu negara dilihat dari bagaimana dia mampu menyapu bersih seluruh kota yang diduduki oleh teroris Blazer. Jadi, penggunaan kekuatan sebesar itu dilarang kecuali dalam keadaan darurat seperti Hadou Tensei, milik nenek. Nasim sedang ditelan oleh lautan di langit dan Carlo mengatakan bahwa Nasim tidak dapat melarikan diri dengan mengubah dirinya menjadi pasir ketika dia dikelilingi oleh air sebanyak ini. Carlo juga mengatakan Desperados masih manusia sehingga mereka bisa mati karena hati mereka tertusuk. Carlo kemudian melepaskan 5 tusukan berturut-turut ke Nasim tetapi Nasim menangkis tusukan itu dengan tinjunya. Nasim masih bisa bergerak cepat di lautan ini dengan pelepasan mana yang menurut Carlo luar biasa karena tidak banyak musuh yang masih bisa bergerak cepat setelah ditangkap oleh Adrian Blue. Nasim kemudian mulai menyerang Carlo dengan tinju kanannya yang mematikan. Namun, Carlo mengelak menggunakan Corno del Narvalo, yaitu dalam bahasa Italia adalah tanduk narwal, yang memungkinkan Carlo bergerak di air dengan kecepatan sangat tinggi melalui superkavitasi. Membungkus tubuhnya dengan gelembung udara untuk membuat rongga di air mengurangi ketahanan air hingga batasnya dan memungkinkan Carlo bergerak sangat cepat di dalam air, seperti superkavitasi yang diterapkan pada torpedo sehingga bisa mencapai kecepatan subsonik. Kecepatan tinggi Carlo membuat Nasim nyaris tidak bisa menghindari serangan Carlo yang terus datang. Nasim akhirnya kehabisan oksigen di dalam air dan Carlo mengatakan tidak ada gunanya mencoba melarikan diri karena Adrian Blue akan bermigrasi sebanyak Nasim mencoba untuk menjauh. Nasim kemudian tertawa dan mengatakan bahwa jika dia tidak dapat melarikan diri maka dia hanya akan meminum semuanya. Nasim kemudian menggunakan kemampuan pengeringannya untuk mencoba meminum semua air di sekitarnya. Nasim mengatakan dia tidak tahu apakah itu akan berhasil karena dia belum pernah menghadapi pengguna air setingkat Carlo sebelumnya. Tetapi Nasim juga mengklaim bahwa genangan air ini tidak cukup untuk memuaskan keserakahannya yang tidak dapat dipuaskan tidak peduli berapa banyak negara, kehidupan, atau darah yang dia hisap. Adrian Blue mengering dengan kecepatan luar biasa tetapi Nasim menunjukkan gejala kekurangan oksigen. Meski begitu Carlo memutuskan untuk menyerang Nasim dengan membekukan sebagian lautan untuk membuat tombak es yang tak terhitung jumlahnya yang disebut Giavellotto di Nettuno, yaitu dalam bahasa Italia adalah Javelin of Neptune. Tombak es menembus Nasim dan Carlo terus menyerang dengan membuat dirinya sendiri ke arah Nasim dengan kecepatan tinggi dengan superkavitasi seperti sebelumnya. Tombak Carlo menembus dada Nasim. Tetapi Nasim meraih tombak itu sambil mengatakan itu tidak cukup untuk menjatuhkannya hanya dengan menusuk jantungnya. Carlo mencoba mencabut tombaknya tetapi tidak bisa karena Nasim meraih tombak dengan kekuatan besar. Kemampuan mengeringkan Nasim menelan tombak es yang tak terhitung jumlahnya yang menembus tubuhnya dan juga lautan yang menutupi langit yang menjadi kecil seperti kolam, yang mengejutkan Carlo. Nasim memberitahu Carlo bahwa pemusnahan monster sudah mencapai klimaks dan karenanya Carlo harus memberikan semua yang tersisa. Nasim mengatakan ini dengan kulit yang sangat pucat karena kekurangan oksigen dan darah keluar dari matanya dan lubang di tubuhnya.
Tapi meskipun begitu, Nasim membuat wajah yang mengatakan dia menikmatinya seperti yang ditunjukkan dalam foto. Carlo berpikir tidak ada manusia yang masih bisa hidup dalam kondisi ini dan bahwa Nasim adalah monster. Melihat Nasim seperti ini membuat Carlo menjerit dan panik. Carlo terus memukul wajah Nasim dan mencoba melepaskan tombak yang tertusuk dari tubuh Nasim sambil menyuruh monster itu untuk melepaskannya. Keadaan panik Carlo menyebabkan Nasim kehilangan minat dan kemudian meraih wajah Carlo sambil mengatakan bahwa Carlo hanya omong kosong. Dalam sekejap, Nasim dengan kekuatan dahsyatnya meremukkan tengkorak Carlo seperti tomat. Mayat Carlo kemudian jatuh dari langit dan menyentuh tanah di mana ia menyebar dengan menyedihkan. Melihat bahwa Carlo telah dikalahkan, sisa pasukan Liga lari untuk melarikan diri sambil berteriak. Nasim menertawakan keadaan pasukan Liga yang tidak sedap dipandang dan kemudian menyentuh tanah dengan tangan kanannya. Nasim kemudian mengatakan kepada pasukan Liga yang melarikan diri bahwa jika mereka tidak ingin mati seperti anjing maka mati seperti serangga lebih cocok untuk mereka. Tanah yang kehilangan kelembapannya menjadi pasir hisap raksasa, menelan sebagian besar tentara dan bahkan tank pasukan maju seperti sarang semut. Akibatnya, pasukan Liga kehilangan seperempat dari total kekuatan militernya. Setelah pertempuran di sekitar perbatasan berakhir, Nasim berada di atas tanah menyalakan sebatang rokok. Suara Orgaule terdengar, berterima kasih kepada Nasim atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Orgaule mengatakan perbedaan afinitas antara kemampuan Nasim dan Carlo ternyata bukan masalah besar dan bahwa Nasim disebut tentara bayaran terkuat di dunia bukan untuk pertunjukan. Dia menertawakan kesalahpahaman Liga tentang Orgaule dan yang lainnya setuju untuk mengadakan pertempuran perwakilan karena takut akan jumlah pasukan Liga. Nasim mengatakan bahwa pasukan Liga hanyalah sekelompok orang pada tingkat itu. Orgaule berpikir Nasim tampaknya sangat tertarik pada Nenek dan bertanya mengapa karena Carlo harus lebih kuat darinya dalam hal kedekatan dengan kemampuan Nasim. Nasim mengatakan bahwa itu bukan urusan Orgaule dan Orgaule menjawab bahwa tidak apa-apa karena dia sama sekali tidak tertarik pada Nenek. Karena kehancuran baru-baru ini, Liga tidak dapat memberikan lebih banyak dukungan kepada Vermilion. Jadi, Orgaule memberitahu Nasim bahwa mereka harus bersenang-senang besok karena tidak boleh ada gangguan lagi. Nasim mengatakan jika Orgaule menghalangi jalan Nasim lagi maka dia akan membunuhnya, yang Orgaule menjawab dia akan mengingatnya. Suara Orgaule kemudian menghilang dan Nasim membuang rokoknya. Sambil berdiri di langit menggunakan badai pasir, Nasim melihat peti pasir yang dibuat oleh penurunan tanah yang disebabkannya di mana semua orang yang terbunuh ada di dalamnya. Nasim kemudian tersenyum karena dia tahu bahwa Nenek berbeda dari pasukan Liga yang baru saja dia lawan. Ketika Nasim bertemu dengannya, Nenek memiliki tampilan yang menarik yang dia kenal dengan baik. Nasim tidak tahu mengapa seseorang seperti Nenek akan menjadi bagian dari Liga. Namun, Nenek adalah mangsanya dan Nasim tidak akan membiarkan orang lain memilikinya atau menghalanginya. Nasim kemudian berkata, "Seperti yang kamu inginkan, mari bercinta, Jalang. Jangan membuatku bosan." Scenes berpindah beberapa jam setelah pemakaman di Vermilion diadakan, suasana menjadi lebih tenang. Stella berdiri sendirian di platform melihat taman menghadap ke arah Kretlilend dengan mata tertutup seolah berdoa. Stella kemudian membuka matanya ketika dia mendengar Iki memanggilnya dari belakang. Iki dapat melihat bahwa Stella sedang berdoa untuk jiwa-jiwa yang dibunuh oleh Nasim sebelumnya. Stella mengatakan Nasim luar biasa karena dia mampu mengalahkan tidak hanya 300.000 orang tetapi bahkan Carlo juga. Carlo adalah salah satu dari sedikit ksatria di KOK Alik tahun lalu yang bisa mencetak kemenangan melawan Askarit yang sedang naik daun yang membuat kemenangan berturut-turut. Kemampuan air Carlo bahkan memiliki keunggulan dibandingkan kemampuan Nasim, namun Carlo masih kalah. Iki bertanya apakah Stella takut yang Stella jawab akan terjadi jika dia masih orang yang sama seperti beberapa waktu yang lalu. Nasim dan yang lainnya memang kuat tetapi Stella mengklaim, Putri Merah Tua, yang melindungi rakyatnya lebih kuat. Iki menambahkan bahwa sisi ini tidak kalah dengan sisi lain karena Nenek, Askarit, Tatara, dan dia juga hadir. Stella menjadi diam dan kemudian bertanya apakah Iki benar-benar akan bertarung. Stella adalah putri dari negara ini dan Nenek adalah ksatria penyihir yang tergabung dalam Liga sehingga wajar bagi mereka untuk bertarung. Askarit dan Tatara masing-masing memiliki hubungan pribadi dengan hal ini. Tapi Iki masih seorang ksatria pelajar dan situasi saat ini seharusnya menyebabkan janji yang dia buat dengan Sirius menjadi tidak valid.
Iki kemudian tiba-tiba mencubit pipi Stella dengan kedua tangannya dan mengatakan bahwa pipi Stella cukup gemuk. Stella dengan marah mengatakan kepadanya bahwa dia sedang berbicara serius, tetapi Iki menjawab bahwa itu sebenarnya tidak masuk akal. Iki berkelahi karena keluarga dan kampung halaman kekasihnya yang berharga dalam bahaya, dan Stella akan melakukan hal yang sama jika Jepang berakhir dalam situasi yang sama. Tapi meski begitu Stella takut sesuatu akan terjadi pada Iki karena ini adalah perang nyata dan musuh adalah penjahat nyata. Ini jauh lebih berbahaya daripada pertandingan resmi yang memiliki peralatan dan aturan keselamatan. Iki kemudian meletakkan tangannya di bahu Stella yang gemetar dan memeluknya. Sambil membelai rambut Stella, Iki meminta maaf karena telah mengacaukannya sebelumnya saat dia sangat khawatir. Iki masih berniat untuk bertarung bukan hanya karena ini adalah kampung halaman Stella dan dia ingin diakui oleh Sirius, tetapi karena Iki sendiri ingin melindungi negara ini. Iki berjanji bahwa dia akan menang dan tidak akan mati karena ini adalah tempatnya dan Iki tidak akan membiarkan orang lain memeluk Stella seperti ini. Stella menyadari bahwa dia menyedihkan dan bahwa dia harus percaya pada Iki seperti bagaimana Iki percaya padanya ketika dia melawan Fu Xiaoli. Sementara di pelukan Iki dan melihat ke arah Iki seperti yang ditunjukkan dalam gambar berwarna, Stella mengatakan kepada Iki bahwa hanya memeluk tidak cukup menjamin. Mereka kemudian berciuman. How about a passionate good morning kiss? Menyebabkan semua ketakutan dan gemetarnya hilang. Sambil terbungkus dalam emosi yang hangat, Stella berpikir bahwa mereka akan menang dan akan menerima berkah semua orang di siang hari mereka terikat bersama seumur hidup. Sementara Iki dan Stella bertukar ciuman untuk mengkonfirmasi ikatan mereka, perwakilan Vermilion lainnya menghabiskan malam sesuka mereka. Nenek minum, menyanyi, dan berpesta lebih dari siapapun. Askarit berada di tempat yang tenang, menyesuaikan kondisinya. Tatara sedang makan manisan sambil menatap ke kejauhan. Mereka semua percaya bahwa mereka akan menang, dan hari pertempuran yang menentukan tiba ketika matahari naik ke langit. Baiklah sobat anime, sekian jauh pembahasan kita di video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya mohon dikoreksi dan komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan pembahasannya dan dislike kalau enggak suka enggak apa-apa. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.